Menarik kalau kita membahas mengenai janji-janji Bapak Erick Thohir. Ya. Janjinya bagus. Betul. Hanya saja memang ada sedikit hal yang menurut gua kurang nyaman ketika. Nah, kali ini Pak Erick melakukan hal yang sama, tapi tentunya tuntutannya akan sangat berbeda. Harus lebih baik. Gue pribadi, gue salut ya sama Pak Erick Thohir, baru berapa hari menjabat, sat, kerja cepat banget. Jadi, saya hanya menagih dua, yang kemudian janji Pak Erick Thohir untuk segera dilakukan dalam 100 hari kerja pertamanya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bila di atas kertas kembali hadir tentunya membahas mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya harapan besar untuk Pak Erick Thohir berhasil menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Kembali, saya Tiduk Nugroho bersama dengan Ustadz Akmal Marhali. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ini menarik kalau kita membahas mengenai janji-janji Bapak Erick Thohir. Ya. Janjinya bagus. Betul. Hanya saja memang ada sedikit hal yang menurut gua kurang nyaman ketika ada esko lama masih ada. Betul. Tapi kita bahas dulu nih janji dari Erick Thohir. Bagaimana janji-janji kampanyenya, apakah sudah dilakukan sejauh ini? Ya, kalau kita lihat kan ini baru memimpin ya. Ya. Belum 1 minggu bahkan gitu kan, kepemimpinannya bahkan belum dilantik. Jadi kalau kemudian kita berharapnya terlalu besar juga tidak objektif kita Kayak gitu pendukung kan. Arsenal ya, Iya, harapan besar. ya, harapan besar tapi juara. kemudian juara kalau Arsenal. Nah, ini yang kemudian kita lihat di PSSI saat ini, saya memberikan waktu minimal 100 hari lah. 100 hari. Walaupun kemudian ada hal-hal yang harus segera dilakukan. Paling gampang apa hal yang paling dilakukan cepat lakukan, janji pertamanya untuk menggulirkan kembali Liga 2 dan Liga 3. Oke. Ini penting dan harus bisa dilakukan. Kenapa? Karena akan mengembalikan marwah kompetisi. Ya. Sporting merit dari kompetisi adalah ada promosi dan degradasi. Setuju. Kalau Liga 2 dijalankan kembali, Liga 3 dijalankan kembali, artinya Liga 1 harus ada degradasi. Liga 2 ada promosi dan degradasi. Liga 3 ada promosi gitu kan. Nah, ini kan akan membuat kompetisi menjadi sehat kembali. Ya. Tidak seperti sekarang bagaimana di Liga 1 ya bermain sesuai dengan apa yang mereka mau aja, dalam tanda kutip kan. Ada yang mau juara ya berusaha untuk juara, tapi ada yang mau jualan ya akhirnya dipakai buat jualan, dan ini tidak sehat buat kompetisi sepak bola kita ke depannya. Karena apa? Karena kompetisi adalah muara dari tim nasional yang kuat ke depannya. Kompetisi yang sehat, pembinaan yang hebat akan melahirkan tim nasional yang kuat. Tapi kalau kompetisinya tidak sehat, nah ini yang jangan pernah berharap sepak bola atau tim nasional kita bisa berprestasi. Karena itu saya tuh bersama klub-klub Liga 2 bersama para pemain ya. Bukan klub-klub, karena klub banyak yang kemudian tidak mau meneruskan juga. Para pemain ingin menagih janji Pak Erick Thohir, salah satunya kembalikan Liga 2 dan Liga bergulir, dan kembalikan Sporting Merit kompetisi dengan adanya promosi dan degradasi. Ini marwah yang harus dijaga oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI baru, sekaligus menjaga trust dari publik sepak bola Indonesia. Menurut Akmal, apakah ini akan terjadi? Liga Harusnya 2, Liga 3? harusnya bisa. Kenapa? Karena Liga 2, Liga 3 ini kan bagian proses dari sebuah kompetisi gitu kan. Di Liga 2 bahkan bisa kita temukan nanti calon-calon pemain nasional usia muda. Ya. Kenapa? Karena di Liga 2 kan tidak ada pemain asing. Begitu pula Liga 3. Liga 3 unsur pembinaannya sangat kuat. Nah, ini yang harus kembali digulirkan dan dijalankan. Saya pikir prosesnya bisa dilakukan kalau mau. Tapi kalau kemudian tidak mau, ya pilihannya mungkin menurut saya akhirnya adalah musim baru gitu. Ya, dihentikan semua tapi dong. Liga 1 dihentikan juga dong. Harusnya seperti itu, tapi kan ini udah hitung-hitungan bisnis Liga 1. Karena selama ini yang ada bisnisnya Liga 1, Liga 2 tidak ada. Liga 2 dananya dapat hibah dari Liga 1. Kemudian Liga 3 apalagi gitu. Wakil ketua umum dong, hibah. Iya. Hibah posisi. Iya, hibah. Itulah yang terjadi gitu kan. Yang kedua, saya melihat janji yang paling penting adalah janji Pak Erick yang kemarin diumumkan pada hari Sabtu ya, di mana kartu merah untuk mafia bola bekerja sama dengan polisi untuk memerangi pengaturan skor, match fixing di sepak bola Indonesia. Ini harus kita apresiasi langkah ini gitu kan. Meskipun ini bukan hal yang baru di sepak bola kita. Karena sebelumnya pada 21 Desember 2019, Pak Tito Karnavian sudah terlebih dahulu membentuk Satgas Anti Mafia Bola untuk memerangi match fixing. Ketika itu ada 15
aktor yang kemudian ditangkap karena indikasi match fixing. Mulai dari mantan wasit Nurul Fadila, kemudian sampai kepada Komite Disiplin Pak Dwi Irianto atau Mbak Putih, Johar Lingkeng, anggota Komite Exo PSSI, bahkan Ketua Umum PSSI Pak Joko Driono, sampai kemudian masuk dalam perangkap Satgas Anti Mafia Bola. Setelah itu pada tanggal 28 November 2018 juga ditangkap 6 orang yang terlibat pengaturan skor di Liga 3 dalam kaitannya misalnya dengan promosi dan degradasi di Liga 3 yang melibatkan Persikasi Kabupaten Bekasi melawan Perses Sumedang. Nah, yang paling menarik adalah kasus yang melibatkan Mojokerto Putra di Liga 2 yang dimana Mojokerto Putra bermain sabun dengan Aceh United untuk tidak meloloskan Semen Padang ke babak 8 besar. Nah, ini yang kemudian akhirnya dikuliti oleh Satgas Anti Mafia Bola sampai kemudian Krisnadi yang melakukan eksekusi penalti tapi tidak dimasukkan sampai mengalami kecelakaan dan indikasinya itu disetting atau disengaja untuk dilakukan itu agar menghilangkan barang bukti. Dan kemudian diperiksa pada akhirnya ada 4 pertandingan yang masuk kategori match fixing ketika itu antara 2 kali melawan Kalteng Putra. Mojokerto Putra 2 kali melawan Kalteng Putra pada tanggal 3 dan 9 November. Kemudian melawan Gresik United juga terindikasi dan termasuk lawan Aceh United pada 19 November 2019 itu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi pengaturan atau pemberantasan mafia bola di sepak bola Indonesia. Meskipun tidak tuntas, itu yang kita kecewa. Kenapa? Karena pada akhirnya Satgas Mafia Bola tidak dilanjutkan masa tugasnya karena pergantian Kapolri dari Pak Tito Karnavian ke Pak Idam Aziz. Tapi kemudian di zamannya Pak Iwan Bule sebenarnya juga sudah dibuat perjanjian kerjasama antara polisi dan PSSI tertanggal Kamis 22 Juli 2021 terkait dengan perizinan, pengamanan dan pemberantasan match fixing juga. Tapi kemudian turunan-turunannya tidak dibuat sehingga kemudian tidak efektif berjalan. Satgas Mafia Bolanya ada di lapangan, ya ikut mengawasi, seolah-olah gitu kan. Tapi mafianya tetap bermain di dalam kasus itu. Terbukti misalnya di live bola. Terbukti misalnya ada kasus pengaturan skor antara Perserang melawan Rans United. Itu di Liga 2 gitu kan. Nah, tapi kemudian hanya 5 pemain yang akhirnya diskorsing seumur hidup. Kasusnya kabarnya katanya dibawa ke Polda Metro Jaya, tapi sampai sekarang tidak kedengeran kabarnya. Ini yang kemudian menurut saya adalah dipeti eskan kasus ini karena bisa jadi melibatkan orang-orang penting di belakang layar. Itu yang kemudian dipeti eskan. Kasus lainnya misalnya ya Bambang Suryo yang di Liga 3 pengaturan skor. Bambang Suryonya ditahan padahal Bambang Suryo bisa dijadikan pintu pembuka untuk menggambarkan justice kolaborator. Sejauh mana pengaturan skor itu terjadi. Saya pikir itu bisa dilakukan tapi tidak dilakukan oleh PSSI kemarin gitu. Nah, kali ini Pak Erik melakukan hal yang sama, tapi tentunya tuntutannya akan sangat berbeda. Harus lebih baik dari zamannya Pak Tito Karnavian di era Pak Edi Rahmayadi dan di zamannya Pak Idam Aziz saat Pak Iwan Bule memimpin PSSI, termasuk di zamannya Pak Listio Sigit Prabowo saat ini gitu. Karena apa? Karena ini sangat penting juga buat polisi. Polisi saat ini citranya sedang terpuruk karena kasus Sambo, kasus Pak Teddy Minahasa narkoba. Dan pilihan yang paling baik adalah ini perbaikan citranya bisa dilakukan lewat sepak bola, yakni perang terhadap pengaturan skor dan polisi harus aktif. Kenapa saya katakan demikian? Dulu pada zaman Pak Tito Karnavian, polisi juga citranya lagi buruk. Tapi kemudian akhirnya ini kita harus sampaikan. Saya bersama Najwa Shihab yang kemudian menginisiasi ini semua, menyampaikan kepada Menpora Imam Nahrawi dan menyampaikan kepada Pak Tito Karnavian, Pak, mau nggak citra polisi naik? Kalau mau citra polisi naik, bikin Satgas Anti Mafia Bola dan tangkap semua pelaku-pelaku kejahatan di sepak bola. Akhirnya itu dilakukan dan citra polisi ketika itu naik gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan oleh Pak Sigit. Jadi polisinya harus proaktif, jangan nunggu laporan. Kenapa?
Karena kalau polisinya proaktif, sangat cepat sekali bisa menangkap orang. Itu terjadi di eranya Pak Tito Karnavian, bisa cepat ditangkap. Ya. Karena bukti-buktinya, indikasi-indikasi sudah ada. Tambah lagi misalnya sadap saja gitu kan. Kan yang bisa menyadap di Indonesia cuma 3 saat ini. Polisi, KPK, dan pengadilan. Nah kalau itu dilakukan, saya pikir orang akan memberikan acungan jempol buat PSSI di eranya Pak Erick Thohir dan buat Pak Listio Sigit Prabowo, dan akan kembali percaya kepada polisi yang sejauh ini di sepak bola. Polisi ini kan sedang bermasalah akibat kasus tragedi Kanjuruhan, tapi lewat kemudian kalau polisi proaktif memerangi pengaturan skor dan menangkap para runner-runner pengatur skor termasuk aktor intelektualnya, saya yakin semua masyarakat akan memberikan apresiasi buat polisi dan PSSI. Oke, ini gue pribadi gue salut ya sama Pak Erick Thohir, baru berapa hari menjabat, sat kerja cepat banget, bikin rapat exco dan lain-lain. Dan tadi lu bilang match fixing akan diberantas, termasuk mafia bola. Nah sempat juga VAR. Ya. Nah, VAR ini akhirnya sama beliau dikatakan jawaban saya mengecewakan nih, karena memang tidak semudah itu VAR. Ya. Apakah memang pantas atau secepatnya VAR harus ada di Liga Indonesia? Sebelum bicara VAR, saya juga ingin sedikit mengkritisi gitu kan. Pak Erick satu-satu luar biasa cepet gitu kan. Di dalam waktu singkat bentuk komite ad hoc supporter. Ya. Karena baru mimpin langsung ada kekisruhan supporter gitu kan. Di Derby Jateng. Kemudian membentuk komite ad hoc infrastruktur. Ya. Membentuk komite Badan Tim Nasional Indonesia, Badan Tim Nasional gitu kan. Kemudian bekerja sama dengan polisi membentuk Satgas anti mafia bola lagi. Cuma permasalahannya adalah orang-orangnya siapa? Itu kan yang belum ditunjuk. Jadi sudah dibentuk, siapa kemudian bertanggung jawab untuk komite-komite itu nyampe sekarang masih buta gitu. Masih sekjen buta. Belum ada sekjen ya? Nah, sekjen belum dipilih juga gitu. Jadi masih menggunakan sekjen lama gitu. Ya. Yang dalam tanda kutip di sepak bola kita, masyarakat antipati dengan sekjen PSSI yang lama karena sudah banyak manuver-manuver yang sangat mengecewakan. Salah satunya mantu per kongres kemarin gitu kan. Nah, ini yang kemudian menurut saya adalah harus segera dilakukan oleh Pak Erick Thohir, menetapkan orang-orangnya. Karena semakin cepat ditetapkan orang-orangnya, maka semakin tinggi juga apresiasi yang diberikan oleh masyarakat, dan harus kita dorong itu semua. Nah, kembali ke soal VAR, VAR ini tidak mudah gitu kan. Tidak mudah. Orang kan sekarang membandingkan Malaysia pakai VAR, Thailand pakai VAR, Indonesia pakai VAR, Singapura pakai VAR. Indonesia kapan gitu. Stadionnya kali bagus. Nah, itu permasalahan. Jadi banyak permasalahan yang harus dipahami oleh supporter sepak bola Indonesia. Ya. Menggunakan VAR itu tidak semudah beli TV di Glodok langsung kita pasang di rumah, gitu kan? Atau CCTV. Atau CCTV. Seperti halnya dulu pernah ada ide VAR low budget, gitu kan? Yang mau dimainkan di Liga 3. Saya pikir ini ide yang aneh. Di mana-mana VAR harus beli lisensi FIFA. Ya. Dan FIFA punya Wasitnya aturan. pun lisensi. Wasitnya pun berlisensi. Jadi gini, pertama, kalau dana saya yakin Ada. Indonesia ada. Karena VAR itu harganya 6 juta dolar. 6 juta dolar itu setara 84 miliar. Kalau PSSI nggak punya, pasti pemerintah belilah. Kenapa pasti pemerintah beli? Besok mau Piala Dunia Menteri U20. PUPR bisa? Iya. Ya, betul. Piala Dunia U20 pakai VAR. Kan bisa VAR-nya setelah itu jadi milik Indonesia. Ya, karena stadionnya kan yang dipakai stadion yang memang bisa. Iya, kemungkinan kita punya VAR iya, tapi penggunaannya memang benar kata Pak Erick Thohir tidak semudah apa yang dikatakan. Ya. Kenapa? Yang pertama, untuk menggunakan VAR itu butuh latihan setidaknya 1,5 tahun. Persiapan, gitu kan. Kemudian ada 18 kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang ingin menggunakan VAR. Jadi tidak seolah-olah lu beli punya duit langsung pasang gitu kan. Nggak bisa, harus ada tahapan-tahapannya. Yang ketiga, harus punya minimal 3 wasit berlisensi VAR. Oke, kita belum ada. Kita belum punya gitu kan. Nah, nanti di dalam operasionalnya ada 3 wasit yang bekerja di dalam ruangan. Ya kan? Kemudian kalau digambarkan dalam satu pertandingan ada 4 wasit. Ya kan, di lapangan. Wasit 1, asisten wasit 1-2 gitu kan. Kemudian wasit cadangan. Ditambah juga harus ada asisten wasit cadangan yang menjaga VAR yang di pinggir lapangan itu. Kemudian ditambah 2 lagi yang mengawasi di ruang ruang VAR. Artinya dalam satu pertandingan ada 7 wasit. Dan 7 wasit ini harus dilatih terlebih dahulu 6 sampai 7 bulan oleh FIFA gitu kan. Jadi jangan berpikirnya seperti beli TV kemudian kita beli, kita pakai, kita mainkan, kita pasang. Nggak bisa seperti itu. Yang selanjutnya, syarat VAR kemudian adalah
VAR itu memakai 20 kamera. Ya kan? Kita aja, di kita ini pakai 8 kamera saja, susahnya luar biasa. Di sepak bola kita. Ya artinya production house untuk kompetisi kita hanya pakai 8 kamera. Ini 20 kamera. Dan yang terakhir itu infrastrukturnya belum ada gitu kan. Jangan sampai punya VAR yang dibeli seharga 6 juta dolar atau 84 miliar, habis itu hilang gitu. Kita jangankan alat elektronik gitu kan. Orang jembatan Suramadu bautnya aja dicuri orang gitu kan. Apalagi kemudian VAR, itu yang pertama. Yang kedua, apakah aman stadion kita saat ini? Apakah supporter bisa menjaga VAR? Ini yang bahaya, jangan-jangan ntar supporter invasi, TV-nya diambil yang di pinggir lapangan. Ini kan bahaya. Tapi kita harus apresiasi, ini sudah dipikirkan oleh betul, Pak Erick Thohir. Betul. Jadi saya ini setuju dengan apa yang disampaikan Pak Erick Thohir bahwa VAR itu tidak bisa cepat. Jadi kalau menurut Pak Erick, saya akan mengabarkan satu hal yang mengecewakan. Ini tidak mengecewakan, tapi memang butuh proses gitu kan untuk menggunakan VAR. Artinya VAR ini bukan soal biaya, bukan juga soal infrastruktur. Yang paling penting ke depan, VAR ini soal SDM. Jangan teknologinya canggih, penggunanya tidak bisa menggunakan. Artinya teknologi yang bagus, tapi kemudian orangnya tidak bagus, hanya akan melahirkan teroris. Teroris dalam pertandingan sepak bola gitu. Kan sama aja, teroris kita kan gitu, bisa merakit bom dan sebagainya, tapi otaknya nggak sehat, akhirnya buat bunuh orang gitu kan. Nah jangan sampai VAR juga buat membunuh sepak bola Indonesia. Karena apa? Karena SDM-nya yang harus dipersiapkan. Kita saat ini, SDM wasit kita aja lemah. Beberapa kali kasus terjadi di lapangan. Benar, VAR akan membantu. Tapi VAR juga harus digunakan oleh orang-orang yang memahaminya gitu. Pemain juga harus memahami. Jadi butuh waktu sosialisasi. Jangan sampai nanti setiap pertandingan, setiap menit minta VAR. Gitu kan. Pertandingan bukan lagi 2 kali 45 menit. 2 kali 2 jam. Iya, bisa kayak pertandingan tenis. Ini yang bahaya gitu. Iya. Tapi kalau melihat dari janji Erick Thohir, adakah yang susah? Adakah yang akan sulit untuk bisa realisasikan? Yang paling penting janji Pak Erick Thohir saat ini yang saya tagih selain soal Liga 2, Liga 3 harus jalankan, mafia bola kuncinya ada di apa? Di penegakan aturan. Sekarang copot itu logo SBO Top di Persikabo. Itu aja simpel untuk pemberantasan mafia bola terlebih dahulu, untuk memberantas judi bola. Kenapa? Itu sponsor judi. Negara kita ini negara yang melarang adanya judi gitu. Sebelumnya ada 3 klub yang disponsori rumah judi. Arema dengan bola 88, kemudian PSIS skor 88, kemudian SBO Top di Persikabo. Tapi ketika dilaporkan oleh salah satu relawan dari Save Our Soccer, Rio, akhirnya Arema dan PSIS copot. Tinggal Persikabo nambahin net. Katanya ini bukan situs judi, tapi ini situs online berita. Sekarang kita bayangkan di Indonesia, situs online atau berita online untuk menggaji karyawan aja agak susah gitu. Apalagi jadi sponsor bola. Itu kan sangat luar biasa, tidak masuk akal. Dan kalau kita buka gitu kan, itu akan kelihatan SBO Top itu sama persis dengan rumah judi yang terpercaya yang beroperasi di luar negeri gitu kan. Jadi kalau dulu kata Palu kita, ini tidak hanya menyerupai. Man tasyabbaha fahuwa minhu. Itu kalau bahasa agamanya. Siapa yang menyerupai sama saja gitu kan. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir bersama polisi kemudian copot itu SBO Top di di kaosnya Persikabo, saya yakinnya orang akan kemudian benar ini pemberantasan mafia bola. Kenapa? Depan mata iklan rokok misalnya di televisi itu dibatasi jam 22 baru boleh. Itu pun tidak boleh pakai orang merokok dan sebagainya. Loh ini SBO Top iklan rumah judi jam 15.30 bisa disiarkan karena ada pertandingan siaran langsung. Jam 18 juga mungkin, bahkan di prime time jam 20.00 disiarkan juga. Dan semuanya diam saja padahal ada ebotnya, ada di kaosnya, itu jelas. Nah, kalau didiamkan, mana polisi yang saat ini sedang concern katanya memerangi judi online. Toh judi online-nya jadi sponsor bola Indonesia. Nah, ini yang bahaya menurut saya dan harus diantisipasi. Kalau orang kemudian Inggris banyak tuh, hampir separuh klubnya, ya kan, harus separuh klubnya disponsori oleh rumah judi. Beda, Inggris judi boleh, gitu kan. Di Indonesia undang-undangnya jelas tidak boleh. Undang-undang tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa judi itu tidak boleh beroperasi di Indonesia, termasuk mengiklankan judi dan segala sesuatu yang kaitannya dengan turunan judi. Nah, bahkan kemudian kalau misalnya ada Instagram atau medsos
yang kemudian ada sponsor-sponsor majunya itu bisa diberhentikan oleh polisi karena memang diatur oleh undang-undang. Jadi saya hanya menagih 2 yang kemudian janji Pak Erick Thohir untuk segera dilakukan dalam 100 hari kerja pertamanya. Yang pertama Liga 2 diumumkan untuk kembali digulirkan. Yang kedua SBO Top di kaos Persikabo dicopot sebagai bentuk komitmen untuk pemberantasan mafia bola dan match fixing. Itu kalau terjadi, keyakinan akan pengurus baru di bawah Pak Erick Thohir akan makin besar ya? Elektabilitasnya akan tinggi Pak Erick. Elektabilitas. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Akmal Marahali atas opini luar biasa. Harapan kita tetap maju ya. Betul, sepak bola kita ya. harus maju. Dan yang bisa memajukan sepak bola kita ya kita semua. Gitu. Ya. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus. Terima kasih, Bro Akmal. Itulah bagaimana semua opini tentang janji-janji dari Pak Erick Thohir yang tentunya tidak mudah untuk direalisasikan, tapi dengan nyali tentunya, dengan keyakinan dan juga harapan besar bisa diselesaikan. Harapan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia adalah sepak bola Indonesia di jalan yang lurus dan benar. Terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan Dio Nugroho Channel.